Pengetahuan diperoleh manusia lewat menghentikan reaksi spontan yang serta-merta dan kemudian berefleksi dan berpikir tentang segala yang berhubungan dengan ilmu atau hubungan sebab akibat. Pengetahuan-pengetahuan praktis yang memiliki tujuan-tujuan tertentu yang tersusun dari sistem ilmu baru memiliki sifat terapan apabila perwujudannya langsung terungkap dalam hasil penerapan itu sendiri. Bebas nilai adalah tuntutan bagi ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu, agar ilmu pengetahuan dikembangkan demi ilmu pengetahuan dan tidak didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Sejauh ilmu pengetahuan tunduk pada bermacam-macam pertimbangan di luar ilmu pengetahuan, seperti politik, religius, dan moral, ia tidak berkembang secara otonom. Dengan itu, ilmu menjadi tidak murni dan takluk pada otoritas lain di luar dirinya. Ilmu juga membantu untuk mengambil keputusan dan bagaimana kita dapat menghadapi hari depan. Dalam membuat pilihan, untuk mengambil keputusan sudah terkandung pertimbangan-pertimbangan nilai. Bila ilmu terapan sendiri tidak membuat pertimbangan nilai, maka nyata betapa terasa perlu dibuat pengolahan secara ilmiah terhadap nilai-nilai. Setiap pengetahuan memiliki paling kurang 3 komponen utama yang mendukungnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara garis besar, ditemukan beberapa sikap ilmiah yang cocok bagi seorang ilmuwan. Di antaranya, tidak ada rasa pamrih, bersikap selektif, harus ada rasa percaya yang baik terhadap kenyataan, dan seorang ilmuwan selalu memiliki sikap etis. Peranan ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pada zaman yang diwarnai oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, orang seakan tidak bisa hidup tanpa ilmu pengetahuan. Kebutuhan manusia yang paling sederhana pun termasuk kebutuhan-kebutuhan akan pangan dan papan sangat tergantung pada ilmu pengetahuan. Karena itu, kegiatan ilmiah dewasa ini mendasarkan diri pada 2 keyakinan, yaitu yang pertama, segala sesuatu yang ada dalam realitas dapat dipelajari dan diselidiki dengan ilmiah. Yang kedua, semua aspek realitas membutuhkan juga penyelidikan primer. Perkembangan ilmu pengetahuan juga memiliki kaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan sendiri berasal dari kata bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai berbagai hal yang berkaitan dengan karya dan akal. Menurut C. Clark Hahn, mengemukakan ada 7 unsur dalam kebudayaan universal, yaitu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dalam peralatan, dan bahasa serta kesenian. Perkembangan ilmu tergantung pada perkembangan kebudayaan. Pada sejumlah kebudayaan, ilmu dapat berkembang dengan subur dan di sini ilmu memiliki peran ganda, yaitu ilmu merupakan sumber nilai yang mengandung perkembangan kebudayaan. Ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak bangsa. Fungsi kebudayaan nasional sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi masyarakat pluralis Indonesia. Slamet Sutrisno mengembangkan 5 langkah strategi dalam pengembangan kebudayaan nasional demi kejayaan bangsa dan negara. 1. Akulturasi atau percampuran 2 atau lebih kebudayaan yang mana masing-masing unsur dalam pencampuran out harus tampak. 2. Progresivitas yang berarti maju. 3. Sistem pendidikan di Indonesia yang mampu menanamkan kebudayaan sosial. 4. Bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan melaluinya telah terjadi komunikasi yang baik dan efektif dalam mendukung persatuan dan kesatuan. 5.
Sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara atau filsafat negara melalui pendidikan moral Pancasila di sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Sekian isi video kami mengenai ilmu pengetahuan dan nilai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.